Halo semuanya, kembali lagi sama aku Milky Play. Nah, dalam rangka menambah konten buat segmen M2K alias Milky membahas komik, mari kita bahas mengenai sebuah komik yang mungkin bakalan bikin kalian mikir, kaget, dan juga garuk kepala sambil bilang, "Bejir lah, siapa sih pelaku aslinya?" Here you go, 20th Century Boys karya Naoki Urasawa. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, komik ini sendiri datang dengan demografi pembaca seinen. Jadi, komik ini diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Nah, yang belum cukup umur, skip dulu loh ya. Pernah nggak sih kalian teman-teman Milkers waktu bocil main sama teman-teman bikin markas-markas rahasia-rahasiaan dan ngayal sama teman kalian mau nyelamatin dunia sebagai penyelamat bumi dari organisasi jahat. Terus khayalan kalian waktu bocil malah jadi kenyataan pas kalian dewasa. Dan yang jadi masalahnya adalah isi khayalan yang kalian tulis waktu bocil itu adalah tentang hancur dan kiamatnya dunia. Selamat datang teman-teman ya, Wilujeng Sumping di 20th Century Boy, karyanya Bapak Naoki Urasawa teman-teman. Komik misteri yang gak biasa sih menurutku. Kenapa aku bilang begitu? Soalnya buat komik misteri, komik ini cukup kental dengan pop culture era-era 60-70-an gitu ya. Dengan balutan konspirasi dunia yang ngawur tentunya. Ceritanya cukup berat sih menurutku teman-teman ya, penuh intrik politik, dan memang butuh waktu buat cerna apa yang kalian baca dan bikin otak olahraga. Kita sebagai pembaca bakal disuguhkan kisah seorang pemuda ya teman-teman bernama Kenji Endo. Pemuda tanggung, pemilik minimarket yang sebenarnya hidupnya kayak biasa-biasa aja gitu. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang merubah hidupnya secara total ketika salah seorang temannya yang bernama Donkey mati secara tak wajar. Lalu Kenji bermodalkan ingatan masa lalu mulai menelusuri jejak kematian misterius Donkey yang ternyata di balik kejadian itu ada sebuah sekte atau perkumpulan aneh yang dipimpin oleh seorang pria bertopeng yang menamai dirinya Tomodachi. Akhirnya mau gak mau Kenji ngumpulin lagi teman-teman masa kecilnya. No, teman-teman, bukan buat reunian, jujur. Tapi buat menghentikan sepak terjang si Tomodachi ini bersama barudak masa kecilnya yang tentu aja teman-teman udah gak muda lagi. Kira-kira bisa nggak ya Kenji dan teman-temannya menyingkap tabir misteri yang menyelimati Tomodachi? Silakan baca sendiri sepak terjang Kenji di komik 20th Century Boy. Beberapa tokoh sentral yang ada di komik ini, di antaranya Kenji Endo. Our MC ya teman-teman ya, menurutku sih Kenji kayak sebuah simbol atau simbolisme dari sosok orang biasa yang berubah karena dipaksa oleh tekanan dan keadaan sekitar. Karena dia mau gak mau harus jadi sosok pahlawan yang mungkin malah dianggap teroris oleh kubu lawannya. Kana Endo. Kana ini keponakannya Kenji, teman-teman, yang dulu digendong-gendong ketika bayi disayang-sayang gitu ya sama Kenji. Pas tumbuh besar, jadi tokoh yang beneran badass dan jadi salah satu tokoh sentral ke depannya. Saburo Kido, aka Donkey. Nah, ini nih tokoh yang memicu Kenji buat mau gak mau menyelidiki semua tabir misteri di sini. Donkey sendiri teman masa kecilnya Kenji, hidungnya meler mulu pas waktu kecil, teman-teman ya, dan juga keluarganya Donkey waktu kecil kekurangan secara ekonomi gitu ya. Tapi ia yang paling pinter dan juga logis di antara teman-teman setokrongannya Kenji. Kematiannya yang di awal terlihat seperti mengeliminasi diri sendiri adalah alasan kuat buat Kenji bergerak dan menggali informasi mengenai Tomodachi. Nah, ia adalah antagonis utama dari seluruh cerita yang ada di 20th Century Boy. Ciri khas utamanya tentu topeng putih dengan simbol satu mata khasnya gitu teman-teman. Atau di lain kesempatan, sosok Tomodachi ini pernah juga gitu menggunakan topeng ninja Hattori buat menyembunyikan identitas aslinya. Beliau ini admin asli dari sekte Tomodachi juga teman-teman ya. Dia juga mampu memanipulasi para penyembah atau pengikutnya demi menggapai apa yang dia inginkan. Di saat yang bersamaan, ia juga membangun pengaruh dan reputasi politik yang sangat-sangat kuat untuk menggait ketertarikan dan simpati dari masyarakat, sambil memelihara dendam yang ia simpan sedari kecil kepada Kenji Endo. Well, teman-teman, Pak Naoki emang jagonya kalau bikin suatu karya yang istilahnya apa ya gitu ya, ceritanya yang berlapis-lapis gitu. Dan juga aku ngerasa tema utama yang diangkat oleh Bapak Naoki Urasawa buat 20th Century Boy adalah nostalgia dan juga sebab akibat.
Pak Naoki menurutku menggali gimana bisa memori masa bocil yang mungkin kelihatan polos dan harmless bisa jadi senjata mematikan jika semuanya jatuh ke tangan yang salah dan tidak bertanggung jawab. Dan semua karakter di sini bukan seseorang yang punya kekuatan super kayak dari komik yang lain, teman-teman. Nah, buat teman-teman ya, kalian ini jangan berharap Kenji melawan Tomodachi dengan domain expansion ataupun Rasengan. No. Semua karakter di sini adalah manusia biasa yang punya penyesalan dan beberapa di antaranya bahkan ngerasa hidupnya gagal serta berusaha coping dengan trauma masa lalunya. Ditambah soal eksistensi Tomodachi ini sendiri adalah contoh nyata gitu dari manipulasi, kekuasaan yang totaliter, trauma masa kecil, isolasi sosial, dan haus akan validasi. Tomodachi sendiri menjelma menjadi sebuah kedok palsu yang selalu ia gunakan untuk mengeksploitasi keluguan orang lain demi agenda politik. Kayak familiar ya. Komik ini sendiri seolah secara gak langsung nyentil isu sosial bagaimana sebuah ideologi atau sekte yang tumbuh subur di tengah masyarakat yang mungkin kehilangan arah tanpa tuntunan dan ingin seseorang yang layak menjadi imam dalam tanda kutip teman-teman ya, agar mereka mendapatkan harapan. Pada kenyataannya, orang-orang yang hilang arah ini hanya digunakan menjadi pion alat agenda politik saja sama si Tomodachi, teman-teman. Kalau ngomongin soal art style ya, Pak Naoki Urasawa sih nggak usah diragukan lagi, teman-teman. Gaya goresannya Pak Naoki Urasawa itu menurutku cenderung realis dan nggak lebay. Nggak ada tuh mata ala-ala anime kebanyakan yang gede-gede gitu ya, gaya rambut yang heboh dan fabulous. Ya semuanya kalau sama Pak Naoki Urasawa dibikin serealistis mungkin dan dibikin se-sinematik mungkin. Kalian sebagai pembaca bisa ngerasain emosi, ketakutan, kejanggalan, bahkan penuaan karakter dari masa ke masa dengan sangat konsisten di tiap volumenya. Penempatan bayangan dan ekspresi wajah tiap karakter selalu sukses bikin para pembaca deg-degan dan penasaran dari lembar demi lembar komiknya. Lalu kesimpulannya sendiri, 20th Century Boy mungkin sebuah komik yang bisa dibilang masterpiece yang menurutku sih buat kalian para pembaca komik wajib baca komik ini setidaknya sekali seumur hidup sih menurutku. Mungkin di awal-awal kalian bakal bingung dan gak ngerti sama alur yang maju mundur, tapi wahai teman-temanku, percayalah, ketika semua kepingan puzzle dan misteri perlahan-lahan terungkap tabirnya, kalian bakal kaget sekaget-kagetnya. Komik ini bukan cuma soal nyelamatin dunia, tapi bener-bener tentang persahabatan. Sebelum Luffy One Piece dengan nakamanya, udah ada Kenji 20th Century Boy dengan teman-teman tongkrongannya alias Tomodachi-nya. Ditambah dengan penebusan dosa masa lalu, dan gimana musik rock bisa mengubah sejarah. Karena memang komik ini kental dengan budaya pop era tahun 60 hingga 70-an gitu teman-teman ya. Bahkan sedikit trivia aja, judul komik ini sendiri adalah judul lagu dari salah satu band rock lawas yang bernama T-Rex. Lalu, apa kalian punya nyali buat mengungkap siapa jati diri sebenarnya dari Tomodachi dan menghentikan kiamat yang mereka perbuat? I dare you to read 20th Century Boy karya Naoki Urasawa.